tidak akan mengalami kesulitan dalam penyiraman karena jumlah tanamannya sedikit. Namun, untuk tanaman hidroponik yang diusahakan di kebun dalam skala luas, pasti tidak efisien bila harus menyiram tanaman satu persatu. Oleh karenanya, diperlukan suatu sistem irigasi untuk memudahkan penyiraman. Sistem irigasi yang pertama, irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan cara pemberian air pada tanaman secara langsung, baik pada permukaan media melalui tetesan secara sinambung dan perlahan pada media di dekat tanaman. Setelah keluar dari penetes atau emitter, air menyebar ke dalam media secara horizontal maupun vertikal akibat gaya kapilaritas dan gravitasi. Luas daerah yang dibahasai emitter tergantung pada besarnya debit keluaran, jenis media, kelembapan media, dan permeabilitas media. Berapa kelebihan irigasi tetes? Yang pertama, tanaman dapat memperoleh air sesuai kebutuhan. Yang kedua, daun tidak basah sehingga mengurangi serangan cendawan. Yang ketiga, biaya operasi dalam pemeliharaan relatif rendah karena otomatisasi penuh. Yang keempat, pengelolaan lahan atau tanaman dapat terus berlangsung selama irigasi karena hanya sekitar tanaman yang mengalami perlakuan. Yang kelima, distribusi pupuk berlangsung di sekitar zona tanaman saja sehingga penggunaannya efisien. Juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak terjadi kehilangan air akibat aliran permukaan maupun angin, dan dibutuhkan teknik yang relatif tinggi dalam desain, instalasi, dan pengoperasian sistem. Yang kedua, penyumbatan emitter yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia, dan biologi air yang dapat mengurangi efisiensi dan kinerja sistem. Yang ketiga, pada daerah yang tidak terbahasai berpotensi terjadi penumpukan garam. Peralatan yang dibutuhkan dalam merancang irigasi tetes yaitu 1. Emitter. Emitter berguna untuk menurunkan tekanan air dan menyalurkan air dalam jumlah tertentu. Emitter harus memiliki keseragaman dan konstan menyalurkan air dalam jumlah terbatas. Selain itu, emitter harus murah, kompak atau kecil, dapat diandalkan, tahan cuaca, dan tidak mudah tersumbat. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama, point source emitter. Yang kedua, line source emitter. Yang ketiga, Sprayner. Yang keempat, barber. Diameter lubang pelepasan dari point source emitter berkisar 0,2 sampai 2 mm. Adapun Sprayner dan bubbler berdiameter di atas 5 mm. Yang kedua, pipa lateral. Pipa lateral merupakan komponen khas irigasi tetes. Umumnya pipa ini terbuat dari PE atau polyethylene dan mengandung karbon untuk ketahanan cuaca. Diameter bervariasi dari 8 sampai 20 mm. Lateral umumnya diletakkan 1 sampai 2 jalur atau per tanaman dan jaraknya makin lebar bila jumlah airnya makin kecil, tapi panjang pipa lateral jarang yang sampai 300 meter. Tekanan pada pipa lateral hitung rendah yaitu antara 35 sampai 175 kilopascal. Yang ketiga, pipa utama. Pipa utama membawa air dari bangunan utama ke pipa lateral. Biasanya, pipa utama terbuat dari bahan PVC dan disambungkan dengan bagian saluran lainnya memakai sistem sambungan lainnya, air maupun kelapan atau slip. Penggunaan cara lekatan lebih mudah karena selain cepat kering, lem PVC telah banyak beredar di pasaran. 4. Bangunan utama. Bangunan utama didirikan untuk tempat melakukan kegiatan mengukur, menyaring, dan mengatur kandungan kimiawi air, serta mengatur tekanan air dan waktu penggunaannya. Dalam bangunan utama ini terdapat pompa, katup pengatur tekanan debit, katup pengalur aliran, alat pengukur jumlah aliran, alat pengukur
injeksi kimiawi atau nutrien. Kelima, filter. Filter merupakan perangkat penting dalam sistem irigasi. Filter dibutuhkan sebagai pengendali agar yang terbawa air tidak lebih besar dari ukuran lubang emiter yang dipakai. Air dari bangun utama dialirkan ke areal tanaman melalui pipa primer. Jika tidak mencukupi, ditambah dengan pipa sekunder. Filter atau saringan harus dicuci jika mengalami penurunan tekanan 5-10 psi. Cara membersihkan filter ialah dengan mengeluarkan skren atau kasa dan mencucinya atau menyemprotnya. Saringan filter yang dianjurkan untuk irigasi tetes adalah 200 mes atau 175 mikron tetes. Ada juga irigasi sistem NFT. Pada sistem NFT, air atau nutrien dialirkan dalam wadah penanaman atau biasanya berupa talang. Wadah penanaman dibuat miring agar nutrien dapat mengalir. Nutrien yang telah melalui wadah penanaman ditampung dalam bak atau tangki dan kemudian dipompa untuk dialirkan kembali. Tinggi nutrien hanya 3 mm, tidak boleh lebih dari itu karena air yang terlalu tinggi akan menyebabkan oksigen yang terlalu sedikit. Kecepatan aliran tergantung dari kemiringan wadah, minimal 1%. Kemiringan yang umum digunakan antara 1-5%. T membutuhkan suplai listrik terus-menerus. Dengan demikian, jika listrik mati selama beberapa jam, terutama misalnya pada siang hari, maka seluruh tanaman dalam sistem NFT terancam mati. Kekurangan sistem NFT antara lain, jika terjadi infeksi penyakit terhadap satu tanaman, maka seluruh tanaman akan tertular dalam